Ariel Tatum pergi mengaji. Assalamualaikum, semangat pagi. Kalau hari ini ada orang yang nawarin kamu cara buat unggul dari mayoritas orang di dunia, tanpa perlu IQ tinggi, tanpa perlu uang banyak, mau nggak? Maulah. Tapi masalahnya, rahasianya nggak menarik buat diposting di Instagram. Nggak ada yang mau pamer kebiasaan ini, karena ya kelihatannya sepele banget. Padahal justru ini yang bisa bikin hidup kamu beda. Nah, di video ini aku bakal spill jurus-jurus ringan yang jarang dibahas, tapi efeknya gila banget kalau kamu lakuin rutin. Jurus pertama, bangun lebih pagi sedikit dari mayoritas. Kita nggak ngomong bangun jam 4 pagi, terus meditasi, jogging, dan nulis jurnal pakai tinta emas. No. Cuma bangun 30 menit lebih pagi dari biasanya. Cuma 30 menit. Kamu punya waktu lebih buat nyiapin hari, ngopi tanpa drama buru-buru, atau bahkan sekadar duduk dan mikir. Orang yang terbiasa mulai lebih awal biasanya lebih kalem. Dan yang kalem biasanya lebih bisa mikir jernih. Kalau kamu bangun lebih awal, kamu kayak punya head start dalam hidup. Ibaratnya balapan, kamu udah lari 5 meter duluan dari yang lain. Nah, kalau bagi teman-teman yang muslim cowok, bakal lebih mudah nih. Bangun pagi, sholat subuh di masjid, atau musola terdekat, powerful banget tuh. Secara jasmani dan rohani sudah terpenuhi semua, karena kamu juga ada kegiatan spiritual dan fisik bahkan sosial. Kalau berinteraksi dengan jamaah lain walaupun cuma menyapa, Assalamualaikum. Jurus kedua, ngerjain hal susah duluan, bukan berarti yang berat banget. Pernah mikir, mending kerjain yang gampang dulu biar mood naik atau langsung sikat yang susah duluan? Jawabannya simple, biasakan kerjain yang penting duluan, bukan yang gampang. Kenapa? Karena pagi itu waktu terbaik, otak masih fresh, belum keracunan drama medsos atau chat keluarga. Ibarat main game lawan bos duluan, begitu kelar sisanya kayak lawan minion. Bonusnya, kamu bakal ngerasa produktif dari pagi, dan itu nular ke sisa harimu. Tapi ingat, kalau butuh pemanasan, boleh mulai dari yang ringan. Asal jangan kelamaan, ngulur waktu. Jurus ketiga, punya waktu buat nggak ngapa-ngapain. Lucu ya, di dunia yang sibuk banget, justru orang yang bisa diam sebentar itu langka. Kamu tahu nggak, 99% orang sibuk banget, tapi kadang nggak tahu kenapa mereka sibuk. Coba luangin 10 menit sehari buat duduk, tarik napas, dan nggak buka HP. Nggak harus meditasi gaya biksu Tibet, cuman duduk dan ngeliat daun goyang juga nggak apa-apa. Di situ kadang muncul ide, muncul kesadaran, atau minimal kamu bisa ngerasa hidupmu bukan cuma lari-larian doang. Jurus keempat, ngerespon bukan ngereaksi. Bayangin gini, kamu baca komentar pedas di sosmed, langsung bales, langsung panas. Padahal orang yang bisa jeda dulu, mikir sebelum bales, itu kelihatan lebih dewasa dan lebih kuat. Kebiasaan ngerespon, bukan ngereaksi, itu powerful banget. Orang yang hidupnya reaktif tuh gampang capek, gampang drama, tapi kalau kamu belajar diam 3 detik sebelum balas apapun, email, chat, komentar, kamu beda. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu mikir, dan orang yang mikir tuh jarang nyesel. Jurus kelima, belajar sedikit, tapi konsisten. Kebanyakan orang pengen pinter instan. Hari ini nonton 5 video self-improvement, besoknya burnout. Yang jarang dilakukan, belajar 15 menit sehari, tapi rutin, tiap hari. Bisa baca 5 halaman buku, bisa dengerin podcast 10 menit, bisa nulis 1 paragraf jurnal. Kecil? Iya. Tapi coba hitung 1 tahun, 15 menit kali 365 hari. Itu lebih dari 90 jam belajar. Scroll TikTok 2 jam bisa, masa baca 10 menit aja nggak bisa. Jurus ke-6, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Ini kebiasaan kecil yang efeknya diam-diam nendang banget. Tiap malam, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Nggak perlu yang heboh, hal simpel aja. Kayak hari ini bisa makan enak. Atau cuaca adem jadi nggak panas-panasan. Atau bisa nahan emosi pas lihat komentar nyebelin. Kenapa ini powerful? Karena otak kita itu suka banget fokus ke yang negatif. Kalau dibiasain ngelis hal-hal kecil yang kita syukuri, pola pikir kamu bakal pelan-pelan bergeser ke arah yang lebih positif. Plus ini juga bikin tidur kamu lebih nyenyak, karena pikiran kamu nggak dipenuhi overthinking sebelum tidur.
Jurus ketujuh, pentingnya niat. Ada satu hal yang sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa. Niat. Iya, cuma niat. Tapi bukan yang cuma mampir di kepala terus hilang. Niat itu kayak remote control yang ngarahin sikap kita seharian. Contoh gampang, pas kamu niat beneran mau puasa, tanpa sadar, badan dan pikiran kamu jadi lebih siap. Kamu lebih tenang, lebih terkontrol, bahkan lebih sabar. Coba deh kamu bandingin kalau puasa tanpa niat. Itu kekuatan niat. Bukan cuma mikir doang, tapi sadar, aku mau ke arah ini. Makanya jangan remehin niat yang kecil, tapi jelas. Karena dia adalah kunci awal semua perubahan. Jurus ke-8, jaga janji sama diri sendiri. Kalau niat itu langkah awal, janji ke diri sendiri adalah pembuktiannya. Banyak orang jago niat, tapi yang bikin beda itu yang bisa ngebuktiin lewat tindakan. Contoh simple, kamu bilang ke diri sendiri, besok aku bangun lebih pagi. Lalu kamu beneran bangun, walau cuma 10 menit lebih awal. Kecil? Iya, tapi dari situ kamu ngebangun rasa percaya ke diri sendiri. Aku bisa pegang janji sekecil apapun. Dan kalau kamu udah bisa percaya sama diri sendiri, itu kayak nambah power. Karena kamu tahu kamu bisa diandalkan sama dirimu sendiri. Jurus ke-9, berani bilang enggak ke hal yang enggak penting. Ada satu kebiasaan lagi yang underrated tapi powerful banget. Berani bilang enggak. Yes, sesimpel itu. Kadang hidup kita kaos bukan karena kekurangan waktu, tapi kebanyakan bilang iya ke hal yang enggak penting. Diajakin nongkrong padahal lagi capek. Ayo deh, ditarik project yang sebenarnya bukan prioritas. Gas lah. Ikut drama medsos scroll terus padahal nggak penting. Lama-lama energi kamu habis buat hal yang sebenarnya nggak ada pengaruhnya ke hidupmu. Belajar bilang enggak itu bukan egois. Itu justru tanda kamu tahu apa yang penting. Ingat, setiap kamu bilang iya ke hal nggak penting, kamu sebenarnya bilang enggak ke waktu dan energi buat diri sendiri. Jurus ke-10, tutup hari dengan evaluasi singkat. Nah, satu kebiasaan kecil lagi yang sering banget diremehkan, tapi efeknya besar. Evaluasi singkat sebelum tidur. Nggak perlu ribet atau panjang-panjang, cukup tanya diri sendiri. Hari ini aku udah ngelakuin apa aja ya? Ada yang bisa aku perbaiki besok? Kayak main game, kamu cek scoreboard sebelum masuk level baru. Bisa lewat nulis di notes HP atau cuma diingat di kepala aja. Kebiasaan ini bikin kamu lebih sadar sama progres kecil yang mungkin sering kamu anggap sepele. Kebiasaan-kebiasaan ini nggak keren buat di Instastoryin, nggak estetik, nggak viral, tapi justru hal-hal sepele kayak gini yang bisa bikin kamu unggul dari mayoritas. Bukan karena kamu lebih jenius, tapi karena kamu lebih konsisten, lebih sadar, dan lebih sayang sama diri sendiri. Kamu bukan harus jadi orang hebat, kamu cukup jadi orang yang tiap hari sedikit lebih baik dari kemarin. Ariel Taatum aja bisa mengaji, masa kamu rebahan terus? Kalau kamu ngerasa salah satu kebiasaan tadi, ini gua banget. Tulis di komentar ya. Atau kamu punya kebiasaan kecil lain yang ternyata ngaruh banget ke hidup kamu. Share juga dong, siapa tahu. Cerita kamu bisa bantu orang lain juga. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang kayaknya butuh motivasi ringan tapi dalam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sadar dan santai.